Isi kamar sudah saya tutup masalahnya. Kalau ada orang yang dekat, warnanya hitam, hitam, dekat, semakin dekat. Pas waktu momen gelas di depan wajah atau di depan saya, yang awalnya warnanya hitam atau bayangan itu berubah bersinar. Warna-warna sinar kayak api. Itu nampak jelas di seluruh badan, yang wujudnya kayak bayangan itu wujudnya kayak badan. Itu berubah menjadi cahaya api. Ya seakan aku menggambarkan kayak orang kebakar. Ya bentuknya kayak seperti itu. Mendekat, terus dia bilang, gak tahu itu bahasa apa, tapi satu kalimat yang aku tangkap itu, jaga sopan santunmu. Awal mula kejadian di tahun 2015-2016. Waktu itu ada sebuah tawaran pekerjaan dari salah satu teman saya di daerah Bali. Teman saya membuat suatu usaha di bidang jual beli alat kesehatan. Itu bisnis keluarga sama istrinya. Teman butuh partner, butuh orang yang bisa memegang di bagian Bali, atau bisa dikatakan butuh sales atau marketing untuk memasarkan di area Bali. Saya diajak ke sana, ya aku mikir daripada saya nganggur di rumah, coba-cobalah bantu-bantu teman. Dari Jawa sampai ke Bali berangkat. Sampai sana dijemput sama teman saya. Teman saya terus dikondisikan, kalau dicarikan wilayah lah, carikan wilayah, kamu akan megang di daerah sini. Daerah sini nanti ikut saya dulu sebentar ya, atau bisa dikatakan di training dulu tentang produk knowledge-nya, atau tentang produk-produk yang kamu bakal jual itu seperti apa, terus cara menawarkannya gimana. Cari kontrakan, cari kos-kosan, itu satu tempat sama teman saya, ya berdampingan lah itu kan. Agak ke dalam kos-kosannya itu, ya enak sih tempatnya, adem, sunyi. Karena kondisi Bali kan keadaan emang enak buat tempat tinggal. Saya pribadi hidup di daerah sana, terutama di Bali itu pertama kali. Jadi masih awam tentang Bali itu apa, budayanya tuh mereka seperti apa, saya belum paham dengan pasti. Saya di training, diajarkan produknya teman itu, untuk kamu nawarkan ini produk ke pelanggan seperti ini caranya. Saya kuasai semua produk, mulailah kita jualan, mulailah kita bekerja. Di bulan pertama pekerjaan tidak ada masalah, semua beres, semua berjalan dengan lancar. Karena pekerjaan saya itu kan keliling, muter-muter sana sini, berangkat pagi, kadang pulang sore, dan kadang juga pulang malam. Pulang malam ya sekitar jam 9, jam 10 sampai kos-kosan atau sampai rumah. Bulan pertama nggak ada masalah, lancar. Bulan kedua aku mulai sedikit terbiasa dengan keadaan atau budaya mereka. Ya budaya Bali yang notabene mayoritas itu kan agamanya Hindu. Ketemu di suatu bulan atau di suatu waktu, di situ ada kegiatan atau adat istiadat di ciri khas orang Bali itu kan. Awalnya saya nggak tahu ini apa. Setahu saya itu rame-rame pakaiannya serba warna hitam. Itu keliling di perkampungan atau arak-arakan lah. Saya naik sepeda motor sama temen, meskipun nggak berboncengan, sama-sama pakai sepeda motor masing-masing itu kan. Saya jalan duluan sedikit kencang lah, karena juga ngejar waktu. Ngelihat ada arak-arakan yang serba pakai warna hitam. Itu rame-rame banget, ada suara-suara bunyi-bunyian atau musikan juga. Pas tepat di perempatan jalan,
Saya nggak tahu kan itu, aku mikirnya wah ini mungkin ada karnaval nih, karnaval di daerah, desa, di salah satu desa Bali. Setiap bulannya kan pasti ada karnaval-karnaval kayak gitu kan, atau momen-momen upacara seperti apa saya kurang paham. Pas waktu tepat di perempatan perempatan jalan, saya sedikit kenceng sebenarnya, tapi masih tetap menjaga keselamatan orang banyak juga kan. Saya ngelihat kok ada karnaval, aku kira sesuatu yang tidak terlalu sakral kan. Saya ngebut di perempatan dan pas persis ketemu sama iring-iringan karnaval itu. Terobos lah bilangnya, terobos diiring-iringan karnaval. Saya terobos, terus saya diteriakin sama warga setempat atau orang yang karnaval itu yang pakai, pak serba hitam. Weh, yang sopan dong. Hei, kamu yang sopan. Kamu orang asing kan nih varian gitu. Jangan jangan kayak gitu tingkah lakumu. Kamu nggak ini apa ini? Ya saya sempat berhenti kan diteriakin kayak gitu. Ya Pak, maaf, aku nggak tahu Pak. Kamu tahu nggak? Ini apa yang aku bawa gitu. Nggak tahu Pak, saya itu, ini karnaval kah? Aku bilang kayak gitu. Tutup mulutmu tuh. Kamu lihat tuh yang benar-benar. Yang aku bawa ini jenazah. Nah, aku notice langsung. Maksudnya apa ini jenazah ini? Temen datang nyamperin saya. Kamu itu, aku sempet dimarahin ya. Kamu juga yang sopan. Kamu tahu nggak yang kamu terobos tadi itu apa? Itu iring-iringan jenazah. Aku kan masih awam di daerah situ. Masih butuh perkenalan lah budaya dengan itu. Setahu saya, iring-iringan jenazah kalau di Jawa itu kan pasti ada keranda warna hijau, terus pakai pakaian-pakaian, meskipun sama-sama hitam kan ada ciri khasnya. Nah, di Bali sendiri itu hampir sama iring-iringan, tapi serba hitam, ada musik-musik gamelan khas Balinya di belakang, dan sama-sama bawa keranda, tapi keranda khasnya sana. Kalau di Jawa kan warnanya hijau, sana warnanya pokoknya beda lah warnanya itu. Aku nggak tahu ini ternyata iring-iringan membawa jenazah. Ya saya lihat karena kalau imang ini iring-iringan bawa jenazah di setiap perempatan itu selalu berputar. Aku kira ini cuma karnaval biasa, makanya saya berani terobos karena aku ngindarin macet atau takut telat gitu kan. Saya terobos, saya akhirnya dimarahin, teman saya juga sempat marahin saya, mengingatkan lah supaya lebih hati-hati dan lebih menjaga sopan santun. Bedakan, saya dimarahin temen, bedakan kamu hidup di Jawa sama hidup di Bali. Hidup di Bali itu serba kreativitas dan serba ada seninya. Meskipun itu iring-iringan jenazah, tapi ini adanya memang seperti ini, ada musik-musik iringnya. Ya saya notice juga, aku nggak tahu ternyata ini ada iringan jenazah kayak gitu. Ya saya tanya, emang ini apa maksudnya, mau dimakamkan di mana? Ini bukan dimakamkan, tapi ini acara ngaben. Pernah dengar kan kamu budaya orang meninggal di Bali itu di ngaben atau dibakar kan itu kan? Ya aku baru inget, oh iya emang budaya sini kayak gitu ya, di ngaben itu. Ya saya sedikit takut, sedikit ibaratnya kok aku seceroboh ini. Akhirnya aku minta maaf sama warga itu, sama kelompok itu kan. Saya minta maaf Mbak, aku nggak tahu, saya ini pendatang juga. Besok-besok lain kali saya akan menjaga attitude saya sebagai orang pendatang. Kejadian seperti itu akhirnya ya sudahlah, kita berangkat lagi, berangkat kerja. Kita juga ngejar waktu. Sampai tempat pekerjaan nggak ada masalah, semua beres. Kemudian ini keesokan harinya saya kepikiran atau merasa canggung, merasa nggak enak sama sama daerah sini atau terutama untuk warga sini juga. Aku seorang pribadi yang seharusnya tuh kalau aku main ke tempat orang, ke lokasi orang harus menjaga attitude kan, harus menjaga itu. Nah saya di luar nalar karena saya juga pekerjaan harus cepat tepat lokasi, tapi saya melakukan pekerjaan atau mengejar pekerjaan itu dengan ngebut, pakai sepeda motor yang ngebut, akhirnya mengganggu acara tersebut. Saya dikasih tahu teman, diingatkan,
hati-hati ya di daerah sini. Sini beda sama kayak Jawa. Di sini masih digunakan yaitu hukum karma atau hukum adat. Kalau kamu tingkah lakumu, sifatmu, attitude-mu di sini buruk, gak usah nunggu lama, pasti kamu dapat karmanya. Saya diingatkan temanku kayak gitu. Kepikiran kejadian yang kemarin sampai nerobos di iring-iringan jenazah, terobos di kegiatan ngaben itu kan, keinget terus nggak tahu kenapa sedikit ada perubahan di pikiran, perubahan di badan, seakan-akan tuh saya mulai sakit. Ya mungkin itu rasa takut juga kan, takut yang katanya temen ada karmanya itu kan, kamu kan masih kena dapat karmanya kalau nggak menjaga sopan santunmu. Keingat kata-kata teman kayak gitu, kebawa ke tidur saya, kebawa ke kehidupan sehari-hari lah. Sangat takut atas kejadian kemarin. Badan mulai merasa nggak enak, mulai merasa adem panas kayak orang meriang, kayak orang demam. Ini kenapa kok badanku kayak gini? Tapi kok pikiranku masih keinget itu terus itu kenapa? Badan merasa nggak enak selama kurang lebih 1 mingguan. Naik turun, suhu badan naik turun. Udah dicoba periksa ke dokter, nggak ada apa-apa, ya wajar. Perubahan musim bisa, atau kamu nggak terbiasa di lingkungan yang baru juga bisa. Dikasih obat, saya minum ya nggak ada hasilnya. Pindah lagi ke klinik lagi, ya sama aja nggak ada hasilnya. Satu momen pas waktu suhu badan naik-naiknya, mungkin itu di sekitar 39 ke atas. Posisi nggak bisa kerja, saya bilang sama temen, aku nggak bisa kerja ya hari ini ya, ini badanku malah semakin parah. Semalam aku sempat menggigil, nggak enak, suhu badanku naik terus. Nah, tapi kan kemarin udah berobat kan, 2 tempat, pindah ke rumah sakit, pindah ke klinik. Ya emang obatnya tuh masih banyak, saya minum rutin, tapi kayak gini terus, ini kenapa? Ya sudahlah, saya minta libur sehari. Saya nggak kerja, saya tiduran di dalam kamar atau kos-kosan. Posisi emang nggak enak badan, emang ini apa nih, ini apa kok nggak hilang-hilang rasa sakitnya atau demamnya. Minum obat, makan dulu, minum obat. Mungkin ini efek samping obat kan. Saya mulai agak ngantuk, agak tidur, kayak ngefly gitu kan, orang habis minum obat terus rasanya pengen ngantuk. Saya tiduran, entah ini sekedar halusinasi saya atau bukan. Yang aku lihat itu nampak jelas masalahnya. Posisi sedikit agak tidur karena efek samping obat. Tiduran, kamar saya matikan lampu. Ya karena kan lebih cepat tidur kalau posisi lampu mati. Di samping kamar atau di belakang kamar, letaknya di samping TV, persisnya itu samping TV, belakang itu ada kamar mandi atau dapur. Saya tiduran nggak ngerasa gimana, seakan-akan di dapur tuh ada orang, entah itu halusinasi atau gimana ya, seakan ada orang yang aktivitas di situ. Saya abaikan lah, mungkin ini suara istri teman saya yang ada lagi di dapur atau masak, suaranya kan agak gitu. Saya sedikit tidur, mulai tidur, tiba-tiba yang suara berisik itu datang menghampiri ke kasur atau ke kamar saya. Dia seakan berjalan warnanya hitam, nggak kelihatan kalau itu apa, kayak bayangan lah, bayangan yang nggak besar, setinggi orang dewasa. Dia datang, seakan tuh mendekati ke saya, tapi posisi saya kan sedikit ngantuk, kayak ngefly efek obat itu kan. Saya abaikan, ini apa nih, ada seorang yang mau mendekat, padahal teman saya kan berangkat kerja. Yang ada di rumah teman saya itu cuma istrinya. Posisi kamar sudah saya tutup masalahnya kan, kok ada orang yang dekat, warnanya hitam, semakin dekat. Pas waktu momen jelas di depan wajah atau di depan saya, yang awalnya warnanya hitam atau bayangan itu berubah bersinar, warna-warna sinar kayak api.
itu nampak jelas di seluruh badan yang wujudnya kayak bayangan itu wujudnya kayak badan itu berubah menjadi cahaya api. Ya seakan aku menggambarkan kayak orang kebakar. Ya bentuknya kayak seperti itu. Mendekat-mendekat terus dia bilang, gak tahu itu bahasa apa, tapi satu kalimat yang aku tangkap itu jaga sopan santunmu. Itu aja yang di ucapan yang aku dengar jelas itu pakai bahasa Indonesia. Yang lain bahasa apa nggak nggak tahu, mungkin itu bahasa Bali sekitar. Jaga sopan santunmu. Lalu dia balik badan terus ke belakang lagi ke tempat dapur atau kamar mandi di kos-kosan saya. Sekilas langsung saya bangun, kaget. Apa ini maksudnya? Kok tadi ada cahaya terang dengan kayak api mendekati, terus bilang kayak gitu, jaga sopan santunmu. Terus aku kepikiran, apakah ini ada hubungannya yang kemarin ya? Aku menerobos iring-iringan jenazah. Apakah ini salah satu akibatnya? Yang dibilang teman saya, kamu akan kena karmanya kalau nggak jaga sopan santunmu. Kemudian temen akhirnya datang, kan sudah mulai sore datang. Aku nggak berani langsung bilang aku ketemu kayak gini. Aku simpen dulu, aku skip dulu. Temen jenguk saya, tanyain kabar gimana, udah mendingan, udah adem nggak ibaratnya gitu. Ya mendingan sih, ini aku udah tadi udah tidur kok, udah enakan. Tapi masih masih rasanya tuh masih kayak menggigil, kayak kayak rasa orang tipes. Saya disarankan temen, karena teman itu kan ngobrol ke yang punya kos-kosan. Pak, teman saya tuh habis kejadian kayak gini. Dia sekarang sakit nih, tuh di kamar dia sakit nggak bisa kerja. Yang punya kos-kosan bilang, aduh kok sampai kayak gitu temenmu. Masanya kok kamu nggak kasih tahu di sini di wilayah terutama di Bali, kamu tuh harus hati-hati, harus menjaga sopan santun. Nah, teman saya bilang, aku kelupaan pak, nggak bilang kayak gitu. Masalahnya kan itu posisi juga buru-buru, nggak sengaja kayak gitu. Ya sudahlah, daripada kamu menyalahkan teman, yang penting kamu urus temanmu. Saran yang punya kos itu, mending kamu ke tempat itu atau tempat, kalau di Jawa itu kan namanya orang pintar, kalau di Islam namanya kiai, itu kan. Nah di daerah Bali itu ada namanya pendeta atau romo. Kebetulan kos-kosan saya itu depan depan rumah itu hadap-hadapan dengan romo itu atau pendeta, orang pintarnya orang Bali, orang suci lah. Kamu kan ada masalah di budaya sini kan, kamu datang ke sana, coba kamu bawa temanmu untuk ngomong sama-sama, ibarat kata ya, kamu minta maaf lah atas perilaku seperti itu. Solusinya gimana nanti kamu kan dikasih tahu. Saya dibawa temen, yuk ikut aku yuk. Kemana? Berobat supaya kamu cepat sembuh. Masalah penyakitmu kok aneh kayak orang ketakutan. Berobat kemana? Karena bilang itu rumah sakit. Enggak, itu depan. Ini dikasih saran yang punya kos, bapak kos. Itu ke tempat pendeta atau romonya. Ya sudahlah, yang penting aku bisa sembuh. Saya datang ke sana, ngobrol, curhat, bilang sama pendetanya, Pak kejadian itu seperti ini. Di diwanti-wanti atau dikasih tahu ke si pendetanya, ya udah mas, gak usah diulangi lagi ya kejadian seperti itu. Maksudnya attitude-mu harus cepat berubah, harus menjaga sopan santun di daerah sini mas. Bedakan sini sama di Jawa. Sini itu pokoknya kamu berbuat apa itu pasti ada karmanya langsung. Ya Pak, aku minta maaf, aku sini mau berobat supaya cepat sembuh, kok ini posisi saya kayak gini, nggak bisa sembuh, rasa takutnya aku semakin jadi-jadi. Terus aku coba langsung lah ibaratnya, Pak tadi tadi siang aku kan tiduran, habis minum obat tiduran, pasti rasanya kan kayak sedikit ngantuk kayak ngeplay itu kan. Di belakang kamar saya Pak, di dapur itu kayak ada orang, awalnya tuh wujudnya hitam kayak orang pria lah, sebesar itu orang dewasa. Awalnya tuh hitam Pak, kayak bayangan, aku abaikan.
Lama kelamaan kok mendekat saya. Pas waktu dekat di badan saya atau di muka saya, tiba-tiba itu berubah cahaya, Pak. Seakan-akan itu wujudnya kayak orang kebakar. Itu apa masalahnya? Ya, si Romo, si pendeta itu nangkap, ya itu Mas, yang kamu, kesalahan kamu itu kan kemarin nerobos iring-iringan jenazah yang mau di upacara ngaben kan. Nah kayak gitu Mas, itu salah satu resiko atau karmanya. Kalau di Jawa kamu pernah dengar namanya sawan, ya saya nanti juga ya Pak, ini salah satu yang dimaksud sawan juga Mas. Ini resiko kamu kalau kamu terobos iring-iringan, apalagi kok tingkah lakumu nggak sopan santun kayak gitu. Ini salah satu sawan orang ngaben, biasanya kayak gitu bilangnya. Untung kamu cuma dilihatin kayak gitu Mas, cuma di apa, kasih kasih peringatan gitu kan, nggak sampai yang dilukai atau gimana, enggak sih Pak. Cuma sosok itu yang badannya kayak kebakar, cuma bilang, bahasanya tuh panjang Pak, tapi saya nggak paham bahasa apa, tapi ada bahasa Indonesianya, itu bilang, jaga sopan santunmu. Cuma itu toh yang aku paham. Akhirnya dia menghilang pergi. Ya itu Mas, itu kamu diperingatkan. Jangan sampai diulangi lagi kayak gitu. Ya saya pribadi, saya memang bersalah. Saya minta maaf sama pendetanya, sama romonya, ya Pak, saya minta maaf atas kurangnya sopan santun saya atau tingkah laku saya di daerah sini, terutama di Bali. Kemudian si pendeta itu pergi ke belakang untuk mengambil air putih. Ambil air putih sambil didoakan. Seperti halnya kayak orang ibadah Bali pakai pakai apa? Aku juga lupa, seperti kayak sapu kecil. Tapi sapu itu dimasukkan ke dalam gelas, kemudian dipercikan ke muka saya. Dipercikan, tapi itu udah dikasih doa kan. Doanya gak begitu paham karena pakai pakai doa-doa orang Hindu. Dipercikan ke wajah saya, terus bekas air yang di gelas itu disuruh minum. Ini kamu minum Mas, sama doa supaya kamu cepat sembuh lah ibaratnya. Ini obat sawannya. Yang penting kamu jangan ulangi lagi. Tetap jaga sopan santun Mas ya. Yang kemarin saya paham kamu juga itu kan nggak sengaja karena dikejar waktu buat kerja. Ya sudahlah, itu abaikan, jangan diulangi lagi. Setelah saya diobati pakai percikan air suci, katanya itu, pulang diantar teman, malam hari mulai enakan badan. Suhu badan mulai turun, mulai bisa rileks, bisa ya kayak orang seger lah. Meskipun ya sedikit masih kayak gitu badan saya. Ada perubahan di badan saya, kemudian saya bisa tidur dengan nyenyak dan dengan nyaman. Keesokan harinya mulai bekerja sama teman, partneran lagi pakai motor masing-masing. Di setiap tempat, setiap posisi, aku notice, mengingat, ya sudahlah, aku harus menjaga sopan santunku agar tidak terulang kejadian kemarin. Di setiap momen ada karnaval, ada budaya di Bali, saya mulai suka, mulai mempelajari. Kok sangat indah sekali ya, kok sangat berbeda di Jawa. Saya ini kan pertama kali saya hidup di Bali itu kan. Setiap karnaval, setiap ada upacara selalu ada musik-musik gamelan, ada barong Bali itu kan. Setiap ada upacara gitu aku pasti berhenti bentar nonton, melihat. Ternyata sangat indah ya. Kalau kita mau menghargai budaya di wilayah tertentu, kamu akan mencintai budaya itu pastinya. Aku mulai merasa menikmati budaya di situ. Mulai suka. Pas waktu libur, aku ngajak temen, ayo kenalkan aku budaya sini, supaya aku lebih suka lagi, lebih sayang, lebih bisa menjaga attitude saya. Mulai liburan, mulai jalan-jalan, setiap ada momen event karnaval kayak gitu, pasti saya melihat kayak iringan ogoh-ogoh, iringan patung kayak gitu kan. Ternyata ini sangat indah sekali ya, hidup di Bali kayak gitu. Mulai terasa nyaman, terasa suka, tapi disayangkan pekerjaan memang sudah selesai, karena kan aku di situ hanya membantu.
banyak membantu. Pekerjaan sudah selesai, wilayah saya pun juga sudah tercover semua, alat kesehatan saya pun juga sudah mulai habis. Saya pamitan sama teman pulang ke Jawa, ibaratnya sudahlah, aku di sini pun sudah habis, gak ada pekerjaan, aku pulang ke Jawa saja ya, supaya nggak, ya buat pembelajaran lah di kehidupan pas waktu di Bali kayak gitu. Sampai di pulang ke Jawa, ya saya bersyukur banget. Alhamdulillah saya hidup. Alhamdulillah saya selamat, saya sehat. Kejadian kemarin saya benar-benar buat pelajaran hidup saya. Saya lebih menghormati di wilayah siapapun, menghormati budaya di tempat siapapun. Karena tingkah laku seperti itu kalau kita tidak menjaga sopan santun di wilayah orang, itu pasti ada karmanya tersendiri. Entah itu di Jawa, atau entah itu di Bali, entah di wilayah yang lain. Sepatutnya emang seperti itu kan kita sebagai manusia, gitu, menjaga sopan santun. Itu sepenggal pengalaman ketika aku bekerja membantu teman saya freelance marketing di wilayah Bali. Sampai sekarang sekali pernah berangkat ke sana lagi untuk menikmati keindahan Pulau Balinya. Ketemu teman, meskipun itu sekedar bermain, tidak bekerja, iseng-iseng lah. Masalahnya itu tempat sangat bikin kagum, bikin kangen. Seakan-akan tuh aku harus kembali lagi ke sana. Sepenggalan cerita yang banyak manfaat, banyak pembelajaran juga untuk kita pribadi, untuk kita semua. Sepatutnya emang harus seperti itu, menjaga budaya orang, melestarikan, merawat juga attitude kita, sopan santun kita, dimanapun, apapun budaya kita, itu harus dijaga. Jangan asal ngegas, jangan asal aku tuh orang Jawa bukan orang Bali, ya aku harus pakai budaya Jawa, ya jangan asal kayak gitu. Kamu hidup di Bali, ya kamu harus budaya Bali juga, kayak gitu. Itu pesan di pengalaman pribadi saya. Mungkin nanti kalau ada cerita horor lagi di kehidupan saya, akan kita sharing lagi di episode selanjutnya gitu, oke?